Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sobat-sobat kimia dimanapun Anda berada. Senang sekali hari ini saya Edi Dasyat Nugroho bisa kembali menjumpai teman-teman melalui channel Learning Friend. Hari ini kakak akan menyampaikan kelanjutan tentang sel volta yang pernah kakak sampaikan di episode pertama. Pada episode pertama kakak pernah menjelaskan mengenai pengertian sel volta, kemudian potensial reduksi standar, cara kerja sel volta, dan deret volta. Nah, kali ini kakak akan kembali melanjutkan di episode yang kedua. Kali ini kakak akan menjelaskan mengenai potensial sel, lalu diagram sel, dan terakhir mengenai reaksi spontan. Nah, teman-teman, langsung kita ke TKP ya. Baik, apa sih potensial sel atau E0 sel? Jadi E0 sel itu ternyata adalah selisih dari potensial reduksi di katoda ya teman-teman, dikurangi dengan potensial reduksi di anoda. Jadi teman-teman sudah mempelajari bahwa di katoda dan anoda ya itu sudah ada potensial reduksi masing-masing. Jadi selisih antara mereka itu kita sebut dengan potensial sel. Nah, teman-teman bisa tulis persamaan rumus ini menjadi E0 red dikurangi E0 ox. Kenapa? Karena di katoda itu reaksinya red kan? Sedangkan di anoda reaksinya ox. Ingat lagi yang pernah kakak sampaikan yaitu kasaret dan ancilox. Nah, E0 red ini adalah potensial reduksi dari spesies yang mengalami reduksi. Sedangkan si E0 ox tadi adalah bukan potensial oksidasi ya guys. Tetapi apa? Tetapi potensial reduksi dari spesies yang mengalami oksidasi. Oke, kita coba ya. Nah, misalkan teman-teman ada disuguhkan dengan dua reaksi reduksi ini ya, reaksi reduksi C2+ tambah 2-emin menjadi C, E0-nya min 0,76, lalu D2+ tambah 2-emin menjadi D, E0-nya min 1,56. Nah, berapakah potensial sel dari C2+ tambah D menjadi C tambah D2+? Nah, teman-teman bisa masukkan rumus langsung, E0 red dikurangi E0 ox. Yang mengalami red dalam reaksi ini adalah siapa? Si C, karena biloxnya turun dari +2 menjadi 0. Yang mengalami ox adalah si D, biloxnya naik ya. Sehingga kalau kita masukin rumus E0C kurangi E0D itu nilainya nanti dengan susah payah akan diperoleh plus 0,8 volt. Oke. Nah, cara yang kedua, teman-teman bisa lihat posisi dari spesies-spesies yang bereaksi redoks ini. Maksudnya gimana kak? Misalkan di sini teman-teman lihat C2+ ada di sebelah kiri panah. Nah, kalian lihat juga di sini dalam tahap reaksi C2+ ada di kiri panah. Berarti tahap reaksi pertama ini nggak usah kalian balik, tetap aja seperti ini. Harga E0-nya pun nggak berubah, tetap min 0,76 volt. Lalu teman-teman lihat spesies yang lain adalah D2+. D2+ di kanan panah. Di tahap reaksi ini D2+ ada di kiri panah. Sehingga reaksi tahap kedua perlu teman-teman balik. Kalau teman-teman balik reaksi tahap kedua, harga E0-nya juga berubah tanda, jadi positif 1,56 volt. Kalau kedua reaksi ini kita jumlahkan, maka elektronnya akan saling menghilangkan karena dia berseberangan. Ya, kita jumlahkan C2+ tambah D menjadi C tambah D2+. E0-nya tinggal teman-teman jumlahin. Hasilnya 0,8 volt juga, sama kan dengan yang tadi? Oke, understanding? Oke, understand ya. Next, notasi sel atau diagram sel. Itu adalah semacam shortcut atau simbol dari reaksi oksidasi dan reduksi. Jadi ada reaksi oksidasi dan reduksi yang panjang, kita persingkat dengan simbol atau notasi sel ya. Nah, caranya begini teman-teman. Simbolnya. Di sebelah kiri adalah reaksi oksidasi, di sebelah kanan reaksi reduksi. Ya, kalau reaksinya sudah diketahui. Kalau diketahui harga E0-nya, berarti yang oksidasi yang apa? Yang E0-nya lebih kecil ya, yang reduksi yang E0-nya lebih besar. Oke, biar lebih paham ini ya. Ini misalkan teman-teman dikasih suatu reaksi redoks 2L3+ tambah 3Ba, result 2L tambah 3Ba2+. Siapa di sini yang red? Oh, yang red itu yang si Al. Oke. Yang ox siapa? Oh, si Ba. Tuh ya, Ba. Berarti reaksi yang panjang ini kalau kita persingkat dengan simbol gimana sih? Gini aja guys. Oke, Ba
garis Ba2+. Karena ini reaksi oksidasi kan. Lalu simbol jembatan garam, nih garis 2 ini. Lalu reaksi reduksinya. Gimana reaksi reduksinya? Cukup Al3+ sama si Al aja yang masuk gitu ya. Oke, lebih simpel kan? Nah, sekarang gimana kalau tidak diketahui reaksi redoksnya, tapi diketahui harga E0-nya masing-masing? Oke, yang A plus tambah E min menjadi A, E0-nya min 2,71, B2 plus tambah 2 E min menjadi B, E0-nya min 2,37. Nah, notasi selnya gimana? Gampang banget. Yang E0-nya kecil di kiri. Yang kecil siapa? Ya A kan? Reaksi oksidasinya gimana si A? A garis A plus. Yang E0-nya besar si B. Reaksi reduksinya gimana? B2 plus garis B. Oke? Simple? Paham? Oke, lanjut ya. Nah, reaksi spontan atau pendesakan itu adalah reaksi oksidasi dan reduksi yang bisa berlangsung dengan semestinya. Jadi atau dengan kata lain bisa bereaksi ya. Reaksi itu bisa terjadi. Contoh, misalkan teman-teman ditanya nih, mana di antara dua peristiwa berikut yang terjadi reaksi redoks spontan? Apakah logam Zn ketika dicelupkan ke dalam larutan CuSO4 atau logam Cu ketika dicelupkan ke dalam larutan ZnSO4? Oke, kalau sudah belajar deret volta mah gampang ya. Teman-teman udah tahu nih Zn ada di kiri panah. Ada di kiri dalam deret volta ya. Cu ada di kanan si Zn dalam deret volta. Berarti sudah pasti nanti Zn mengalami oksidasi dan Cu mengalami reduksi. Nah, kalau kita bikin reaksinya gini, oke, kita lihat nih Zn tambah CuSO4, Zn-nya solid, CuSO4-nya aqueous. Nah, ternyata Zn yang biloxnya 0 karena dia unsur bebas bisa mengalami oksidasi ya. Biloxnya bisa naik lagi dia menjadi Zn2+. Oke. Nah, ini berarti dan Cu mengalami apa? Reduksi, lihat. Biloxnya dari 2+ menjadi 0. Jadi reaksi yang A ini bisa terjadi secara spontan. Yang B sudah pasti nggak bisa teman-teman. Kenapa? Karena Cu harusnya mengalami apa ketika disandingkan dengan Zn? Mengalami reduksi. Nah, kalau Cu di sini dia udah unsur bebas, biloxnya udah 0. Nggak mungkin dia mengalami reduksi, nggak mungkin biloxnya turun lagi kan? Jadi reaksi yang B ini nggak bisa terjadi. Nah, sebagai reminder buat teman-teman, ini Zn dalam deret volta ada di kiri Cu ya. Sehingga logam Zn mengalami oksidasi atau larut dan Cu mengalami reduksi atau mengendap. Nah, teman-teman lihat lagi nih, Zn solid menjadi Zn aqueous. Ini namanya larut, dari padat menjadi larutan. Dan Cu2+ itu mengalami reduksi dari aqueous larutan menjadi endapan logam Cu ya. Oke, seperti itu teman-teman. Kita lanjutkan. Nah, syarat terjadi reaksi spontan apa? Gampang banget syaratnya, yaitu potensial selnya harus more than 0 volt, harus lebih besar dari 0 volt. Atau dengan kata lain, nggak boleh dia negatif E0 selnya ya. Logam yang lebih kiri dalam deret volta teman-teman, itu bisa mendesak ion logam yang lebih kanan di dalam deret volta. Kata lain mendesak itu artinya mereduksi. Jadi kalau kita baca ulang, logam yang lebih kiri dalam deret volta bisa mereduksi ion logam yang lebih kanan di dalam deret volta. Nah, contoh begini nih, misalkan teman-teman disuguhkan data E0-nya Mg min 2,37, E0-nya Ca min 2,87. Nih, mana reaksi berikut yang spontan? Yang A, Cu2+ tambah Mg menjadi Ca tambah Mg2+, atau yang B nih, Ca tambah Mg2+ menjadi Ca2+ tambah Mg. Oke, kita pertama pakai cara yang rumus tadi ya, yaitu E0 sel sama dengan apa tadi? Ayo, E0 red dikurangi E0 ox ya. Di kasus yang A ini, yang mengalami red siapa? Oh, si Ca, ya kan? Yang mengalami ox siapa? Oh, si Mg, ya kan? Nah, Anda tinggal masukin nih, rumus E0 red dikurangi E0 ox-nya. Yang E0 red-nya berapa tadi? Si Ca, min 2, yang Ca min 2,87 ya, dikurangi yang Mg min 2,37. Min ketemu min plus, nanti hasil akhirnya min 0,5 volt. Of course, berarti yang A ini karena dia negatif 0,5 volt, maka dia tidak spontan. Yang B, E0 selnya kembali kakak ingatkan E0 red dikurangi E0 ox.
Nah, sekarang kasus yang B ini yang mengalami reduksi si Mg ya. Mg ya. Lalu yang oksidasi si Ca tuh. Tuh, Ca kan? Nah, teman-teman masukin harga E0-nya masing-masing. E0-nya Mg min 2,37, min E0-nya Ca min 2,87. Nanti dapat positif 0,5 volt. Dengan kata lain, yang B ini reaksinya adalah spontan. Ada cara dahsyat dari Edi Dahsyat Nugroho di sini. Ya, caranya cukup teman-teman bandingkan harga E0 dan sesuaikan dengan reaksi yang terjadi. Bila reaksinya sesuai, maka dia spontan. Jadi kita sesuaikan kodratnya ya teman-teman. Misalkan yang E0-nya besar, maka spesi itu pasti akan mengalami red. Kalau yang E0-nya kecil, maka spesi itu akan mengalami ox. Nah, coba kita try di sini ya. Nah teman-teman, antara E0-nya Mg sama E0-nya Ca, siapa yang reduksi, siapa oksidasi? Iya, yang reduksi adalah Mg nih. E0-nya lebih gede daripada si E0-nya Ca kan? Oke, kita klaim Mg reduksi, Ca oksidasi. Nah, reaksi yang pas di sini siapa? Oh, yang B, karena Mg mengalami reduksi nih guys. Ya, tuh. Sedangkan Ca mengalami oksidasi. Jadi karena reaksi yang B ini sesuai dengan kodrat dari masing-masing spesi, ya, maka reaksi yang B ini spontan. Very simple kan? Anda nggak perlu hitung E0 selnya. Oke. Lanjut. Nah, terakhir ini mengenai reaksi pendesakan ya. Sering muncul di soal-soal SBMPTN ya, ataupun soal-soal ujian sekolah dalam bentuk kalimat yang relatif panjang, tapi teman-teman nggak perlu khawatir kalau teman-teman tahu kuncinya di mana ya. Oke, logam C dapat mendesak logam B dari larutannya, logam E tidak dapat mendesak logam B dari larutannya, logam A tidak dapat mendesak logam C dari larutannya, logam B dapat didesak logam A dari larutannya. Nah, maka urutan deret volta dari potensial reduksi terkecil adalah, nah teman-teman sudah kakak ajarkan bahwa potensial reduksi sel volta dari deret volta itu dari kiri ke kanan semakin besar. Jadi yang paling kecil itu yang posisi yang di kiri ya, paling kiri itu potensial reduksinya paling kecil. Kemudian yang bagian mendesak, yang mendesak itu kalian tempatkan di kiri teman-teman dalam deret volta. Jadi yang mendesak Anda tempatkan di kiri dalam deret volta. Contoh begini, ada kalimat C mendesak B seperti ini, C mendapat mendesak B, maka teman-teman nanti tempatkan C di sebelah kiri dari B. Oke, paham kan? Oke. Next, E tidak mendesak B, atau dengan kata lain B mendesak E, begitu kan? Nah, karena B mendesak E, berarti B di mana E? Of course, B di sebelah kiri E. Kalau kita susun ulang berarti C, B, E ya. Kemudian A tidak mendesak C, berarti kata lainnya apa? C mendesak A, betul? Karena C mendesak A berarti C-nya di mana? C-nya di kiri, A-nya di kanan. Masalahnya di kanannya A itu macam-macam, bisa di antara CB, bisa di antara BE, bisa di kanannya E kan? Nah, supaya pasti kita perlu satu statement lagi. Yang terakhir, B didesak A, atau A bisa mendesak B. Karena A mendesak B, maka posisi A ada di sebelah kiri dari B. Jadi hasil akhirnya nanti adalah cabe ya, tapi bukan cabe-cabean ya. Oke teman-teman, sampai di sini saja jumpa kita di sel volta yang kedua ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahaminya dengan baik ya. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe keberadaan channel ini agar channel ini bisa menjadi lebih berkembang dan bermanfaat buat teman-teman yang lainnya. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.